Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Tuhan. Semua sehat ya? Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kami ikut pemakaman jemaat diaspora di Karate. Asal Bapak Ibu tahu, hanya menyisakan berapa lubang aja ya. Jangan sakit ya Bapak Ibu. Tahan ya. Saudara-saudara, tapi tidak usah khawatir. Kemarin setelah upacara Hari Pahlawan, kami menemui untuk memastikan tanah makam yang bertemu dengan Sekda dan juga PJ Wali Kota serta Ketua DPRD. Dipastikan Pak, jangan khawatir, sudah ada tempat, sudah ada lokasi untuk makam Kristen. Haleluya, amin saudara. Saya bilang, loh kok tidak segera direalisasikan Pak? Sebentar, masih proses. Saya berharap tahun ini good ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang itu menjadi problem di beberapa tempat tentang tanah makam ya. Yang lalu kami mengikuti musyawarah Bamak Jawa Timur, saudara-saudara, juga ada beberapa wilayah yang problemnya tanah makam. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh sangat peduli terhadap kita, sehingga segala sesuatunya mungkin terrealisasikan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya diberikan tema untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu sanggup menguasai diri. Saya ulangi, sanggup menguasai diri. Saya mau bertanya, Bapak Ibu sanggup menguasai diri? Sanggup? Saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sanggup menguasai diri. Apa sih penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu yang dimaksud ialah kemampuan untuk menahan, mengekang, dan menjaga diri kita dari dosa agar tidak diperbudak oleh kuasa dosa. Atau penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita, kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, nah, oleh sebab itu kita harus mampu menguasai diri kita, apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Bapak Ibu, Salomo katakan orang yang bisa menguasai diri itu lebih dari para pahlawan. Orang yang bisa menguasai diri lebih dari para pahlawan, berarti betapa dahsyatnya penguasaan diri. Betapa pentingnya penguasaan diri dalam kehidupan kekristenan kita. Dan penguasaan diri itu seringkali bukan dalam situasi yang enak, tapi seringkali penguasaan diri itu dalam situasi-situasi yang sulit. Sadarkah kita setiap
setiap hari itu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kita mau pilih mana? Termasuk mungkin hari ini, ya, pilih ke gereja, atau pilih jalan sehat, atau pilih rekreasi. Saudara-saudara, itu adalah bagian daripada penguasaan diri kita untuk kita bisa menempatkan atau memilih yang terbaik untuk kemuliaan Dia. Saudara-saudara, dan penguasaan diri itu bagian dari buah roh. Dan setiap orang percaya harus sanggup menguasai diri. Nah, alasan mengapa kita harus menguasai diri, yang pertama, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa sih kesudahan segala sesuatu? Tetangga kita bilang, kiamat. Segala sesuatu mari selesai. Firman Tuhan katakan sudah dekat. Sudah dekat, saudara-saudara. Ketika kita menyadari dan memahami bahwa segala sesuatu sudah dekat, maka kita tidak boleh seenaknya hidup ini. Tetapi kita harus menata hidup ini untuk lebih fokus, seperti Paulus katakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan sibuk dengan cari uang terus, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk bermasyarakat. Saudara, ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesukaran yang dihadapi manusia semakin nyata. Segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, akan datang masa yang sukar. Sukar ini bukan secara dunia nyata gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang justru dengan perkembangan teknologi, manusia itu semakin dimanjakan. Semakin dimanjakan. Semua ada di genggaman. Kita tidak perlu ke ATM, hanya lewat HP aja sudah bisa transfer. Kita tidak perlu ke restoran, lewat GoFood aja bisa diantar. Kita tidak perlu tanya orang cari alamat, kita tanya ke Google aja sudah dituntun sampai alamat. Saudara, terlalu enak bagi manusia, tetapi ingat, masa yang sukar itu bukanlah hal-hal yang seperti itu. Di zaman sekarang, saudara-saudara, cari orang atau menjadi orang jujur itu sukar. Betul, saudara? Menjadi orang jujur itu sukar. Menjadi orang yang taat itu sukar. Menjadi orang Kristen yang setia itu sukar. Bahkan kadang-kala disindir sama teman-teman seiman kita. Kayak iya, sok-sokan. Itu membuktikan bahwa kita ini sudah masuk dalam masa-masa yang sukar. Saudara-saudara, secara daging kita sangat dimanjakan. Tidak perlu keluar rumah, kita sudah bisa pegang HP, sudah dicukupi semua. Masa yang sukar. Cari orang jujur itu sukar. Cari orang yang bisa dipercaya itu sukar.
di zaman-zaman sekarang. Saudara, saya di kampung itu jadi sekretaris kelompok kerukunan umat beragama. Ketuanya dari Isa Abah Sukiman, saudara. Bendaharanya dari Hindu Pak Mangku Pak Yanto. Nah, suatu ketika saudara ada kegiatan bangun musola, mau bangun musola. Kemudian Bapak Ibu rapat, ayo Pak Mikael dijadikan juga panitia pembangunan musola. Saudara, ketika rapat menentukan beberapa hal. Yang pertama menentukan pendanaan. Ada salah satu abah yang bilang begini, Pak Mikael tidak boleh cari dana. Dalam hati, amin, Tuhan. Itu ya, saudara. Pak Mikael hanya boleh bantu tenaga saja. Ngajar rekan-rekan Kristen ketika kerja bakti, hanya itu, sebatas itu. Tidak boleh cari dana, karena ini untuk musola. Yang Hindu juga tidak boleh cari dana khusus. Saudara, saya diam aja. Kemudian berdirilah seorang bapak, Pak Mudin. Tahu ya Pak Mudin ya? Pak Mudin itu biasanya ya ngubur-ngubur nawang itu. Bapak Ibu, Pak Mudin ini berdiri. Ya, nek ngono carane iki duduk kerukunan. Iki duduk kerukunan. Gak ono duit Kristen, gak ono duit Islam, sing ono duit rupiah. Coba kalau saya yang bilang, kira-kira dia akan susah. Bangke. Bapak Ibu, yang dari dulu Pak Marianto mau kasih ke saya bilang menentang. Kita harus bisa menahan diri dalam situasi seperti itu. Akhirnya disetujui. Ya Bu, setuju. Pak Mikael dimasukkan juga, boleh ikut cari dana. Sudah. Terus lagi rapat dilanjutkan lagi, menentukan kerja bakti. Ditentukan awal hari Minggu kerja bakti jam 7 pagi. Saya di yang dari hidup ini ya, ngomong gratis bapak. Hari Minggu kerja bakti sudah ditok, sudah hari Minggu kerja bakti. Kemudian lagi berdiri sama ngomongnya, kalau duduk kerukunan, ngerti nih Pak Mikael Minggu itu ceramah. Ya sudah, waduh, saya ini dibela sama Pak Mudin. Akhirnya dialihkan. Oke, setuju, jangan hari Minggu, hari Selasa. Pak Mudin bilang, nah gitu loh, ibadah itu gak oleh izin. Setuju saudara? Tapi mau kerja, iso izin. Perkataan Pak Mudin, mau kerja oleh izin, ibadah gak oleh izin. Ayo dia semua oleh izin ibadah. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu kita harus bisa menahan diri biar Roh Kudus yang bekerja, menahan diri, menguasai diri. Kalau mungkin hati ingin gejolak, saya tak ngomong Pak, saya tak ngomong. Kalau saya ngomong, pasti tidak akan diterima. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita bisa menguasai diri kita, dan kita harus sanggup menguasai diri. Ingat, kita ini ada di masa-masa yang sukar, masa yang sukar. Saudara-saudara, kemudian
kita itu ada dalam atau bersama dengan manusia pada zaman sekarang. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-2 dikatakan demikian. 2 Timotius 3 mulai ayat yang ke-2 dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sadarkah kita sekarang ini ada dan bersama-sama orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang tidak bisa untuk diajak musyawarah, pokoknya gitu, saudara. Orang-orang yang tidak bisa berkata terima kasih. Bahkan firman Tuhan katakan ada banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Kita itu ada hidup bersama orang-orang yang ada seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita bisa terpancing. Kadang-kadang persoalan-persoalan yang kecil itu bisa menjadi masalah. Saudara, di belakang pastori saya itu tetangga pelihara sapi. Saudara bisa bayangkan baunya. Belakang persis, paling jarak 10 meter dari pastori saya. Pelihara sapi. Dan baunya, apalagi kalau pas hujan, mulai musim hujan, waduh, baunya. Ya. Saya diam. Tetangga-tetangga di sekitar pada ribut, saya diam. Saya datangi, saya lihat sapinya, saya pukul-pukul sapinya, saya puji orangnya. Dan saudara, waduh, sapinya bagus ya Bapak. Ini kalau segini harga berapa Pak? Terus penggemukan berapa bulan? Oh iya, kira-kira berapa Pak? Waduh. Saudara, dipuji kok malah sadar, saudara. Ya. Tapi kalau diomong malah dodra. Dipuji, malah tutup kandangnya. Saudara-saudara, dan sadarlah kita itu ada di antara mereka ini seperti manusia akhir zaman. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, perang. Antri isi bensin, diserobot satu aja, malah banyak orang seperti itu, saudara. Jalan macet, disalib, marah. Wah, dalam segala situasi, kalau kita ini sebagai orang Kristen tidak bisa menguasai diri, wah, apa bedanya? Apa bedanya? Suatu ketika PKSD mengadakan bakti sosial ketika gunung mana? Lumajang meletus. Kami ngirim barang-barang ke sana beberapa rombongan. Saudara, saya bawa barang-barang dari David ke Lumajang. Itu kan jalan sempit tapi kadang banyak truk antrian.
saudara. Nah, suatu ketika ya biasa kita jalan ya saling, ada yang tersinggung, saudara. Terus habis saya saling, mobil terus pikir nyenggol atau gimana? Terus tiba saya berhenti, saudara. Saya belum apa-apa, baru berhenti. Orangnya turun pukul saya. Saya kaget. Apa saya nyenggol? Nah, sebelah saya itu Bu Nining. Kita kan pakai HT, rombongan itu pakai HT, ada mobil pakai HT. Nah, begitu terus Bu Nining bilang, tolong semua berhenti, ini Pak Mika ada insiden, semua berhenti. Saya dipukul semua, ditempelin sini. Saya diem, ada apa Pak? Saya kalau gimana? Nah, Bu Nining bilang, Mik kok diem aja sih? Justru yang lawan itu pendeta Jalan Suci itu sama. Saya lupa pendeta Jalan Suci. Ya, mana sama satunya lagi saya lupa itu. Dia justru membela saya, nantang gitu loh. Tapi lagi satu orangnya tak peluk terus saya doakan saudara. Gimana sih teman-teman mau bela Pak Mik kok malah Pak Mik pelukan didoakan? Saya bilang gini sama Bu Nining, loh kalau saya marah apa bedanya? Ya, paham saudara? Apa bedanya pendeta dengan bukan pendeta, Kristen dengan bukan Kristen? Apa bedanya? Jadi semua kita yang percaya itu dituntut memang harus sanggup menguasai diri, sadar bahwa kita ini hidup di masa-masa yang sukar. Kita itu berada bersama-sama dengan orang-orang yang seperti itu. Tidak tahu berterima kasih, tidak berpikir panjang, tak peduli dengan agama. Saudara, kita harus sadar itu. Kalau kita sama, ya apa bedanya? Itu yang membedakan kita menguasai diri. Biar tema ini juga harus dihidupi Bapak Ibu. Sanggup menguasai diri dalam segala situasi, di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Kita itu harus beda. Amin. Harus bisa menguasai diri, sanggup menguasai diri. Jadi alasan mengapa kita harus menguasai diri, alasan yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita ini hidup di masa-masa yang sukar. Kita hidup bersama orang-orang yang atau manusia-manusia di akhir zaman yang tidak tahu berterima kasih, yang suka berontak, tidak tahu, tidak peduli agama dan sebagainya. Dan sadar kita ini harus menjadi pembeda. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, artinya kita belum berbuah. Karena penguasaan diri itu adalah bagian dari buah roh. Yang kedua, saudara-saudara, alasan mengapa kita harus menguasai diri supaya kita dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Apa sih bedanya doa dengan mengutuk? Dan saudara, kalau kita tidak bisa menguasai diri, emosi terus, tidak terkontrol, bisakah berdoa? Paling doanya, moga-moga tabrak. Itu bukan doa, saudara. Itu mengutuk. Ya. Moga-moga bangkrut tuh.
Kalau saudara mengasihi orang, orang yang mengasihi saudara, itu manusiawi. Orang yang tidak percaya Yesus saja bisa melakukan itu. Tapi Tuhan tidak mau hanya sekedar manusiawi yang kita jalani. Tuhan mau yang terjadi dalam hidup kita itu yang ilahi. Amin. Makanya Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Setuju saudara? Kita tidak bisa mengasihi musuh kita. Kita tidak bisa mendoakan orang yang menyakiti kita kalau kita tidak menguasai diri kita. Supaya kita bisa berdoa. Supaya kita bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, itu yang keluar tutup itu. Bukan doa. Karena yang kalau doa itu sesuatu yang baik, harapan yang baik, tapi kutuk. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, orang bilang doa itu nafas orang percaya. Doa itu nafas orang percaya. Tapi kadang-kala Bapak Ibu, ada orang Kristen yang jarang berdoa. Itu berarti apa saudara? Ada orang Kristen yang sakti, jarang bernafas. Ya. Kalau jarang berdoa itu jarang bernafas. Itu sakti saudara. Ada orang Kristen yang sakti, jarang bernafas. Dan saudara, Rasul Petrus menulis surat ini, tujuannya penguasaan diri itu adalah supaya bisa berdoa. Supaya bisa berdoa. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Di kasar tugas saya yang saya kirim ke tante kemarin ada salah. Yakobus pasal berapa itu? Ya, salah pasal 5 sebenarnya. Sudah terkirim, saya cek lagi, belum ini salah. Oh, sudah terkirim Bapak Wis. Yang benar pasal 5, bukan pasal 2. Firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan. Karena sangat besar kuasanya, maka Petrus katakan, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kita tahu bahwa doa itu punya kekuatan yang dahsyat. Punya kekuatan yang dahsyat. Kadang-kala kalau diselesaikan dengan pengetahuan pikiran kita atau tenaga kita tidak mampu, dengan doa bisa. Diingatkan tidak mau, tapi ketika kita kembali dengan doa sadar. Ya, saudara, Bapak Ibu, perlu kita berdoa. Doa itu dahsyat. Seperti tadi saya sampaikan di awal, saya punya tetangga. Ya, kita kumpuli dan kita datangi. Saya tidak pernah melarang kok mereka beternak di situ, tidak pernah. Kita puji saja, kita puji, kita doakan. Sadar sendiri.
salah satu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Suatu ketika ada tetangga orang Islam, pagi-pagi jam 6 datang ke gereja, bawa gelas kosong, namanya Ibu Topin. Dia dari luar panggil-panggil, Mikael, permisi. Bapak Bu, benar. Permisi, badai, yukun dulu. Kenapa Bu? Yukun berdoa nih. Bawa gelas kosong. Bapak Ibu, saya tanya, siapa yang sakit? Belum sakit, Pak Mikael. Ini kalau sakit dokter saja belum jatuh. Mendekat, sering dendam. Nah, saya doakan sama istri saya, doa sudah amin, tidak mau pulang di situ. Aku pun kalau mau pulang kenapa? Kenapa nggak mau pulang? Gelasnya belum diisi. Gelasnya belum diisi. Sudah saya isi. Saya berdoa lagi. Kasihkan. Bu, tidak mau minum, saudara. Tidak mau minum. Kenapa Bu? Belum di. Nah, saudara mau begitu? Jijik lah ya. Tapi itu yang biasa mereka lakukan. Saya paham. Bapak Ibu, saya paham. Saya tidak jujur, tapi saya mengikut dulu. Bu, sama. Tapi itu yang diyakini. Ya, itu yang diyakini. Ada lagi orang Islam di Sumber Dalas di Surabaya sakit. Keluarganya sudah kumpul. Jam 10 malam telepon saya, Pak, tolong Pak, bisa ke tempat saya. Saya datang ke sana. Saudara, dia mau terima Yesus. Tapi ada caranya untuk mereka mau terima Yesus. Di situ sudah disiapkan ada 7 macam bunga. 7 macam bunga. Saya diatur sama mereka. Diaturnya gimana? Pak Mikael, nanti Bapak dimandikan ya dengan bunga ini. Tapi doanya pakai doanya Pak Mikael. Saudara-saudara, terus saya menolak. Mandikan aja. Setelah itu baru kasih. Terakhir saya tanya, kenapa sih kok panggil saya? Dia percaya, saya percaya. Gimana mau Kristen apuh? Saya bilang begini, bukan saja Bapak percaya, memang firman Tuhan katakan doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau sudah tahu gitu, ngapain tidak mau berdoa? Kalau kita sadar bahwa doa itu punya kuasa yang dahsyat, kita harus rajin berdoa. Amin. Iya. Ketika ada persoalan, doa dulu lah. Ketika sakit, sebelum ke dokter, doa dulu lah. Ketika ada tagihan, bingung, tidak ada uang, doa dulu sebelum nyekolahkan BPKB. Doa dulu, karena doa itu punya kuasa. Ya. Punya kuasa. Nah,
kalau kita tidak mau berdoa, itu artinya seperti surat Petrus ini, kalian sedang tidak bisa menguasai diri. Ya. Karena tujuan dari penguasaan diri itu supaya kamu dapat berdoa. Tapi kalau kita tidak mau berdoa, kita sedang tidak bisa menguasai diri kita. Mau rajin berdoa? Haleluya. Dahsyat. Kemudian doa itu sanggup mengalahkan segala musuh. Dalam 2 Korintus pasal 10 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu? Doa. Doa kita itu punya kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. So, ketika saya ditelepon sama pendeta GPTI Karena Pak Hartatu, dia bilang begini, Pak Mik, ada jemaat saya dapat orang Jumbo, orang Islam, tinggal dekat gereja Pak Mik. Tolong Pak Mik kunjungi. Saya bilang, namanya siapa? Namanya Lois. Oke, tak kunjungi. Saudara-saudara, saya sama istri kunjungi ke rumahnya. Ibu, kita ngobrol seri. Dia punya anak kembar masih kecil-kecil. Saudara-saudara, kita sedang ngobrol. Biasa mengajak untuk kembali kepada Tuhan, untuk ke gereja. Ayo. Ya Om, ya Om. Bapak Ibu, terakhir, ayo kita berdoa. Baru mulai berdoa, saudara. Baru mulai berdoa. Setengah berdoa jalan, saudara. Wih, langsung manifest. Wih, kaget saya, saudara. Langsung kayak macan gitu. Langsung pulih. Saya tenang aja. Langsung terbuka. Langsung diam. Nangis. Oh maaf. Saya bilang ini kabarnya kamu udah pernah ke gereja. Ayo sore nanti ke gereja. Saya tunggu di gereja. Ya, gereja. Datang ke gereja sama anaknya kembar, suaminya gereja. Di gereja setelah ibadah, saya panggil supaya ke depan. Terus saya undang pengurus gereja, ayo kita doakan bersama. Manifest lagi, saudara. Wah, yang diserang saya. Tapi kalau ngobrol itu tidak manifest biasa. Tapi ketika didoakan, baru muncul. Saya bilang sama jemaat, jangan main-main dengan doa. Ya. Jangan main-main dengan doa. Saya itu langganan kerupuk. Kalau setiap seminggu sekali itu ada jual kerupuk itu pagi. Saudara-saudara, itu jual orang datang itu jual kerupuk sekitar jam 5:30, jam 5. Jam 5, setengah 6, kadang sebelum jam 5 gitu.
Jam 5 kan kami masih doa pagi. Paling selesai jam 5 lewat itu kami. Suatu ketika dia sudah pakai Robo. Saya diam. Saya hanya ditanya istri saya. Istri saya ini mau nuruti panggilan Robo atau mau tetap berdoa. Tapi saudara, saya rupanya tetap berdoa. Kita ini sedang menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan. Kadang-kala kita menghadap orang yang mungkin dianggap orang penting saja. Kalau sesuatu kita permisi, mohon maaf. Apalagi kita menghadap Tuhan. Saya kira bukan hanya penjual bukan saya yang sering dengar. Berdoa, HP-nya bunyi, dia mau diangkat apa enggak, buka apa enggak, mengutamakan Tuhan apa mengutamakan HP-nya. Doa dulu. Kita itu sedang berjumpa dengan Tuhan. Setuju saudara? Tadi ada pengumuman HP di serum. Ya harus begitu. Saya guyon sama Abah Subiman. Karena Abah Subiman selalu pakai jubah, pakai sarung begitu ya. Saya bilang begini, Pak, kalau di masjidnya Bapak ada gangguan jemaat, HP gitu ya Pak? Ya terlapor. Masa ya Pak? Lagi. Kayaknya ada ya Pak. Kenapa Pak Bikai? Soalnya kalau masjid itu sarung gak ada sah itu. Masa ada yang ngantungi HP? Wah, tadi. Oke, guyon dulu Pak. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa lain. Kalau kita sadar doa itu punya kuasa yang dahsyat. Mengapa? Karena sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Yang dahsyat itu Tuhannya. Ketika kita hidup benar dan berdoa seperti yang Ibu katakan, doa orang benar besar kuasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, menjadi sebuah kesimpulan kita, mengapa kita harus menguasai diri kita supaya kita bisa berdoa. Bayangkan kalau ada orang Kristen tidak berdoa, karena betapa pentingnya doa itu, maka kita harus menguasai diri kita untuk kita bisa berdoa. Dan kita sadar betul bahwa doa itu sanggup mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang parah menjadi sembuh. Itu dari doa. Saudara-saudara, ayo kita belajar. Dalam segala situasi kita tetap mampukan untuk bisa menguasai diri supaya kita bisa berdoa, bukan mengutuk, tapi berdoa. Saya percaya ketika kita melakukannya,